Namo Buddhaya. Sudah 1 bulan lebih ya, Bante tidak ikut sesi meditasi karena memang sejak yang wafat ya, akhir Januari ya, begitu ya, padat acaranya. Kemudian terakhir kemarin ya baru selesai retret ya di Taman Alam Lumbini dari tanggal 20 sampai tanggal 27 Februari, yang mana itu juga merupakan retret yang sudah beliau jadwalkan jauh hari sebelum beliau wafat. Jadi mesti kita lanjutkan. Jadi sekarang ya kita sudah bisa mulai kembali melaksanakan rutinitas yang secara terjadwal di Wihara Sakyamuni Buddha ITBC laksanakan. Tidak lama lagi juga akan ada Magha Puja ya, tanggal 6 Maret, yang mana tahun ini mundur 1 bulan. Karena dalam penanggalan lunar ya, dalam setiap 4 tahun itu ada 1 bulan yang double, maka ya disesuaikan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam meditasi yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian lakukan, tentu masing-masing Bapak Ibu saudara-saudari memiliki pengalaman yang mana ketika meditasi mungkin ada yang ketika mulai duduk ya, pikirannya begitu cepat untuk bisa mengarah kepada objek, sehingga dengan demikian ya, pikirannya bisa tenang. Di satu sisi ada juga yang begitu sulit ya untuk bisa mengarahkan pikiran pada objek. Ini yang menjadi tugas kita adalah bagaimana agar supaya pertama-tama ya, kita tahu bahwa diri kita memiliki sati atau tidak. Ya, artinya ketika kita mulai duduk, ya, sati kita pertama-tama kita harus tepatkan pada, kalau kita menggunakan objek napas, ya berarti perhatian kita itu hanya ada pada napas. Ya, set kita mulai duduk, ya, perhatian itu harus pertama-tama ditaruh di situ, di mana napas itu masuk dan di mana napas itu keluar. Ya. Jadi perhatian kita harus ada di situ. Itu di awal. Ketika kita sudah mulai artinya mengetahui bagaimana napas itu masuk dan bagaimana napas itu keluar, artinya pikiran kita sudah berada di situ. Ya. Kalau belum, artinya berarti kita belum cukup memiliki perhatian atau sati. Ya. Maka disinilah kenapa sati itu dikatakan sebagai dhamma yang sangat membantu. Ya, ada 2 poin, yaitu sati sampajanya. Sati artinya perhatian atau kesadaran, sampajanya pengertian jelas. Ya, jadi jelas di sini artinya kita memahami, mengerti bahwa kita sedang memperhatikan napas yang masuk dan napas yang keluar. Secara pelan-pelan tetapi pasti, kalau sati kita terus berada pada objek, yaitu napas masuk dan napas keluar. Apakah menggunakan teknik seperti yang Bante sudah
sampaikan sebelumnya itu dengan cara menghitung napas masuk 1, napas keluar 1, napas masuk 2, napas keluar 2 dan seterusnya. Dengan cara itu mungkin kita bisa menjadikan pikiran itu terfokus pada napas. Artinya ya kita perlu ya menggunakan itu. Tetapi ada juga yang menggunakan kata buddho. Bud napas masuk, do napas keluar. Bud napas masuk, do napas keluar. Tetapi dengan teknik menghitung menggunakan kata buddho ini ya, kita tidak mengerti, tidak tahu sampai seberapa banyak kita menghitung. Ya. Sudah berapa lama kita duduk. Nah, tetapi dengan kita menggunakan hitungan 1, ya, 2 dan seterusnya, paling tidak di takaran hitungan keberapa kita itu bisa tenang, pikiran bisa terfokus, pikiran bisa terkonsentrasi. Jadi kita tahu di dalam setiap latihan kita di hari-hari keesokan harinya, kita cepat atau lambat kita bisa tahu dari ketika kita menghitung. Tetapi ketika pikiran kita sudah fokus pada objek, ya, sudah tenang, tidak serta-merta kita harus terus menggunakan hitungan tadi. Kita bisa tinggalkan karena itu hanya sebagai penyokong, sarana. Namun kemudian yang harus kita miliki adalah bagaimana agar supaya kita mampu mempertahankan pikiran pada objek. Ini merupakan salah satu bentuk faktor dari ya, faktor-faktor jhana, faktor-faktor ketenangan batin. Jadi kita harus mesti ya, berusaha sebisa mungkin agar pikiran kita itu tidak lari dari objek. Ya, kalau kita sudah artinya mampu mengarahkan pikiran kita pada napas masuk dan napas keluar, ya, pertahankan. Nah, untuk mempertahankan ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika ada orang buka pintu saja, pikiran sudah ke pintu. Artinya pikiran itu begitu cepat bergerak menuju pintu, suara pintu yang dibuka. Karena objek bukan hanya yang kita lihat saja yang bisa mengganggu, tetapi juga objek yang kita dengar. Dan terkadang di situ ada unsur yang dipengaruhi oleh dosa, yang artinya kebencian. Dosa itu artinya kebencian. Ya. Contohnya ketika misalnya ada orang buka pintu, kita sedang fokus karena ya, konsentrasi kita belum begitu kuat, pikiran begitu cepat ya pergi ke pintu yang dibuka, suara yang terdengar, sehingga muncul satu pemikiran negatif. Ini orang kok nggak bisa diem, ya, ini orang kok kasak kusuk ke sana kemari. Muncul satu rasa kesal. Dan ingat, satu rasa kesal itu datangnya dari mana? Faktor dosa yang sangat halus. Bekerjanya kebencian itu sangat halus. Maka seperti yang sering saya katakan bahwa dalam hidup kita, keseharian kita, terkadang kita sangat sulit sekali untuk bisa menghindarkan diri kita dari loba dosa moha. Kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Karena apa? Bekerja begitu cepat. Pikiran itu begitu gesit. Maka disinilah peranan penting. Kita mesti berusaha untuk mempertahankan agar supaya bisa tetap berada pada objek. Tidak terpengaruh dengan suara apa yang kita dengar. Ya cukup disadari ada suara. Tapi tidak serta-merta kita harus membiarkan pikiran kita pergi mengambil objek suara tadi. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena di dalam keseharian kita tidak bisa hidup hanya seorang diri. Ya, tidak ada orang lain. Pasti akan artinya ada selalu muncul ya, objek-objek apakah itu dari suara dan yang lain-lain. Jadi disinilah kenapa pentingnya kita harus benar-benar menjadikan batin kita itu terlatih untuk tidak kepo terhadap hal-hal yang memang bukan menjadi urusan dia. Artinya ketika kita duduk meditasi, tugas kita hanya fokus pada objek kalau itu samatha.
Hal-hal yang di luar daripada objek yang kita pakai cukup disadari. Tidak serta-merta kita harus membiarkan dia pergi kepada objek yang kita dengar. Ini samata. Dan ini harus dilatih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bukan satu hal yang artinya sekali duduk lantas bisa cereng tenang selama 30 menit atau 1 jam. Itu tenang ya, buyar. Fokus buyar. Selalu seperti itu pikiran itu. Tergantung seberapa ya, komitmen kita terhadap tekad, semangat. Siapa yang menang. Jadi kita tidak boleh kalah oleh pengaruh pikiran yang ingin pergi dari objek. Kita harus punya satu semangat untuk berusaha sebisa mungkin. Kalau seandainya dia pergi, artinya pikiran itu lari dari objek, kita harus tarik dia kembali. Ya. Seberapa sering dia keluar dari objek, ya. Seberapa sering dia pergi dari objek, sebanyak itu juga kita harus menarik dia kembali kepada objek. Ini namanya ya, kalau usaha untuk mempertahankan pikiran pada objek ya, witaka. Usaha untuk menarik pikiran yang pergi untuk kembali lagi kepada objek disebut wicara. Ini 2 faktor jana. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ingin merealisasi pencapaian tingkat ketenangan atau dengan nama lain jana itu, harus memiliki 2 hal ini dulu. Usaha untuk mempertahankan pikiran pada objek, kemudian usaha untuk mengembalikan pikiran yang lari dari objek untuk kembali kepada objek. Ini witaka dan wicara. Baru di situ akan muncul yang namanya piti, girang, kegiuran. Ya, baru menyusul nanti suka, kebahagiaan, baru ekagata, kemanunggalan pikiran terhadap objek. Objek dengan pikiran itu seolah-olah menunggal, menyatu. Jadi dalam setiap latihan kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mengalami surut, ya, pasang surutnya tingkat ketenangan. Tergantung ya, kondisi yang ada di sekeliling kita. Tetapi bagaimanapun kondisi lingkungan di mana kita berada, yang paling utama adalah yang di dalam ini. Walaupun kondisi itu sunyi, senyap, tidak ada suara, tidak ada hal-hal yang mengganggu. Tapi pikiran itu bisa juga liar. Pikiran itu bisa juga berkelana kemana-mana. Fisik jasmani kita duduk di bakti salah sini. Tetapi pikiran kita keluyuran ya. Ke tempat makan lah, kemana-mana lah. Ke tempat shopping lah kalau ibu-ibu ya. Kesana kemari pikiran itu. Ingat seperti itu. Nah inilah tugas kita untuk menarik dia agar kembali. Selalu harus seperti itu, tarik dia, kembalikan dia. Tugas kamu sekarang adalah sedang meditasi. Seperti ibarat kita mendidik anak kecil. Ya, ya kalau Ajahn Chah itu mengumpamakan itu ya, bagaimana mengendalikan pikiran, bagaimana menjinakkan pikiran. Itu ibarat seperti anak sapi ya, yang umur 1 tahun 2 tahun yang masih belum terbiasa diikat. Jadi pertama-tama kalau anak sapi ini belum pernah diikat dan diikat, dia akan berusaha untuk menarik tali itu sebisa mungkin. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, anak sapi ini pun bisa dijinakkan. Ketika dia tarik ya, kan biasa kalau ngikat sapi itu hidung sapi itu dicucuk ya kan. Atau lehernya diikat. Semakin dia tarik itu tali, ya, sakit dia punya leher atau sakit dia punya hidung. Jadi lama-lama dia mengerti batasan mana yang boleh pergi. Dia akan narik tali itu sebatas itu saja. Tapi enggak akan narik berusaha untuk keluar dari lingkaran di mana dia berada. Jadi pikiran kita juga seperti itu. Kalau dia terlatih, ya, artinya dia hanya akan berdiam pada di mana dia disuruh diam. Itu enaknya kalau pikiran itu sudah terlatih. Tetapi permasalahannya adalah karena pikiran itu belum terlatih, jadi sulit sekali untuk membuat supaya dia diam.
Maka inilah yang menjadi tugas yang namanya samatha. Ya. Menjadikan pikiran itu tenang. Maka sering juga kita dengar istilah samatha itu meditasi ketenangan. Jadi bukan hal-hal yang di luar daripada itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang kita lakukan di saat kita meditasi. Cukup bagaimana caranya agar supaya pikiran kita itu terfokus pada objek. Dengan sendirinya ketika dia sudah bisa terfokus, pikiran itu akan tenang. Simple, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, meditasi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak perlu khawatir, takut. Wah, saya takut ikut meditasi, nanti saya gila. Lah, meditasi seperti apa kok bisa buat jadi gila? Ya, maka disinilah pentingnya satu pemahaman yang benar tentang bagaimana meditasi benar itu sendiri. Bukan meditasi nanti berhalusinasi. Ya. Entar lihat ini, lihat itu, lihat cahaya ini, lihat cahaya itu. Ya. Emangnya pelangi banyak cahaya? Kan enggak. Ya meditasi sains loh. Salah satu bentuk daripada sains bagaimana melatih pikiran itu untuk tenang. Merupakan kerja batin. Berusaha untuk konsentrasi. Satu hal yang sangat ilmiah. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian susah tidur, Anda tidak perlu minum obat tidur kalau Anda mampu melatih meditasi. Ya, karena pada prinsipnya ketika Anda duduk meditasi, mulai tenang, itu banyak yang tertidur. Ya, karena kita tidak akan bisa tidur kalau pikiran kita tidak tenang. Orang bisa tidur hanya ketika pikiran dia tenang. Secapek apapun, ya, pernah enggak Anda? Capek sekali, tapi pikiran gelisah, enggak bisa tidur sampai pagi. Bisa. Jadi fisik yang capek tidak serta-merta membuat pikiran itu bisa istirahat. Jadi ketenangan yang dicapai oleh meditasi itu akan membuat Anda ya, cepat tidur. Maka kita bisa lihat ya, banyak peserta yogi itu kalau sudah pikirannya tenang, nanti udah mulai tertidur itu. Pop teng, suara jam bunyi langsung terbangun. Atau pada saat Bante ceramah juga banyak yang ketiduran. Nanti pada saat selesai sadhu bangun. Ya. Artinya apa? Ketika ketenangan muncul, ya wajar itu kita ngantuk. Tetapi kalau mau maju di dalam meditasi, kita harus bisa melewati ya, masa-masa artinya ketenangan yang levelnya hanya bisa kita dijadikan bisa tidur. Ini apa yang harus kita miliki? Saya sering mengatakan kita harus memupuk yang namanya semangat. Sati saja tidak cukup. Sati penting untuk mengarahkan pikiran agar bisa fokus pada objek, agar kita ngerti bahwa pikiran kita ada di situ atau tidak. Tetapi semangat juga tidak kalah pentingnya. Kalau sati saja yang kuat, ya itu tadi. Kalau tidak didukung oleh semangat, ketika tenang tidur. Karena level ya kemampuan kita hanya untuk membuat pikiran bisa tenang dan tertidur. Tidak lebih daripada itu. Ya, karena sati orang, kekuatan sati orang itu berbeda-beda. Ya, semangat fungsinya untuk memberikan energi supaya dia tetap bisa bertahan dan kuat menghalangi segala hal yang menyebabkan dia malas. Ya, karena kalau sudah ngantuk itu bawaannya malas. Ya, ketika tenang ngantuk ya, datang yang namanya malas. Dinamida istilahnya dalam Pancaniwarana. Kemalasan dan kelambanan. Muncul dia. Jadi untuk menghadapi ini harus diberi semangat sebagai energi pendorong. Ya. Kalau sudah ada semangat, ya, ini yang akan menjadikan kita bisa melawan rasa ngantuk. Ya. Tetapi semangat tanpa sati yang cukup, ini juga bahaya. Karena Anda bisa melamun kemana-mana. Kalau tidak cukup satinya, tidak kuat satinya. Jadi bisa, Anda duduk 1 jam, itu pikiran kemana-mana. Ya, asik saja dia berkeliling. Ya.
kalau tidak didukung oleh sati. Jadi dua hal ini harus saling bahu-membahu di dalam menciptakan konsentrasi itu sendiri. Ya, tentu harus ada satu dasar keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Terhadap apa yang kita jalankan ini adalah positif, adalah sama samadhi. Ya, bukan yang tadi tidak yakin sehingga cemas, khawatir, jangan-jangan saya gila, jangan-jangan saya tambah stres. Ya, kalau sudah ada pikiran seperti itu, ya kita belum apa-apa sudah terbayang oleh satu rasa khawatir dan cemas. Itu sudah halangan di dalam mencapai ketenangan itu sendiri. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sedikit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya karena kita cukup lama juga ya tidak berjumpa. Ya, dari tanggal 26 Januari itu sesi meditasi saya tidak pernah masuk lagi untuk sesi-sesi berikutnya. Ya karena ya begitu padat acara yang ya dari pagi sampai malam setiap hari sampai beliau dikremasi ya tanggal 4 Maret Februari yang lalu. Ya, kemudian saya juga ke Jepang kemarin tuh baru balik, terus sambung retret di Tal lagi selama seminggu. Nanti akhir April ada juga retret beliau di Rahuning sana. Ya, itu dari tanggal 30 sampai tanggal 8 Mei. Ya, kemudian nanti bulan Mei lanjut ke Ubaya di Surabaya. Itu jadwal-jadwal yang sudah beliau susun sebelum beliau wafat dan sudah fix. Jadi ya tetap kita harus jalankan. Nah, walaupun ya terkadang ya sedih juga ya. Kayak kemarin di Tal itu retret pertama yang tanpa beliau, ya suasana itu begitu lain ya. Peserta biasa melihat eyang itu duduk ya memberikan pengarahan, tiba-tiba tidak ada beliau. Jadi suasana seperti itu ya tentu membuat kita jadi wajar sebagai umat itu ada satu rasa sedih ya. Karena bagaimanapun ya setiap retret itu beliau selalu ada ya, membimbing ya, dan begitu dekat ya. Beliau itu sangat sederhana ya. Kapan saja umat itu bisa mencari beliau ya, mau bertanya apa beliau pun ya semua diterima, pertanyaan apapun ya bisa disampaikan ke beliau. Jadi tentu sulit ya bagi umat itu untuk bisa lupa ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ya kita harus memang berusaha sebisa mungkin ya hanya artinya mengenang hal-hal yang positif ya. Yang namanya perpisahan itu ya satu hal yang tidak bisa kita pungkiri di dalam hidup ini ya. Selama kita masih memiliki fisik jasmani ini, batin dan jasmani ini, ya selama itu kita akan mengalami ya yang disebut berpisah dengan orang yang kita cintai ya, semua pasti kita akan alami ya sudah satu hilang nanti yang lain juga seperti itu. Artinya tidak bisa kita menerima kenyataan itu, kita harus menerima. Inilah proses anicca ya. Ini adalah satu pemahaman yang bisa kita dapatkan dari manfaat kita meditasi. Kalau pemahaman dhamma kita tidak berkembang ya, sulit. Tetapi dengan kita tekun meditasi ya, merenungkan tentang konsep anicca, dukkha dan anatta yang dari konsep vipassana bhavana, meditasi pandangan terang. Ini yang akan menjadikan kita kuat di dalam menghadapi gejolak batin yang terkadang sangat sulit untuk kita bisa lalui. Dengan bantuan pemahaman dhamma ini yang akan menjadikan kita kuat dan teguh untuk menghadapi kenyataan itu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa bayangkan ketika pertama kali melihat ya, beliau itu udah berbaring gak ada, gimana kagetnya coba. Ya, kaget kita, ya, kaget. Tetapi itu tadi bahwa semua ya berkat kita berlatih memahami semua apa yang kita lihat, apa yang kita alami, bahkan sesulit apapun
kita akan bisa lalui itu. Ya. Jadi di sini pentingnya kita belajar dhamma. Kita bersyukur kita belajar dhamma, bersyukur kita punya kesempatan di dalam hidup ini memahami dan mengerti dhamma. Kalau tidak, hidup ini sulit. Ya. Kalau kita tidak artinya paham dan mengerti. Ya. Jadi ini pentingnya kita belajar mengerti dhamma. Jadi jangan pernah dianggap remeh sekecil apapun praktik dhamma yang kita lakukan. Karena inilah yang akan menjadi penyokong, penopang dalam hidup kita sehingga kita bisa kokoh, bisa terus maju dan berkembang ke depan. Ya, saya rasa itu ya. Ada yang mau ditanyakan ya tentang meditasi atau yang di luar dari meditasi pun boleh ya. Kalau seandainya itu memang mau ditanyakan. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jam 9 ya, lewat 11 menit. Ya, kalau tidak ada